Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk semester 2 kita bertemu lagi belajar PJJ bersama Isti. Bagaimana kabarnya anak-anak yang solih dan solihah di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, nggih. Amin. Nah, untuk semester 2 ini kita masih melakukan pelajaran secara PJJ atau secara daring. Tapi Ustazah mau minta untuk anak-anak semuanya yang solih dan solihah, walaupun kita belajarnya belum di sekolahan, belum bisa bertatap muka sama teman-teman, sama Ustadz dan Ustazah, tapi Ustazah berharap semuanya belajar dengan tertib dan dengan semangat, ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga nanti kita belajarnya diberi kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dulu, kita membaca doa sebelum belajar supaya nanti kita diberi kemudahan. Yuk, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan mudahkanlah aku untuk memahaminya. Amin. Oke, selanjutnya kita akan mulai pelajaran. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk belajar akidah akhlak di semester 2, ya. Semoga anak-anak yang solih-solihah semuanya diberi kemudahan dalam belajar akidah akhlak. Oke, nah, hari ini akidah akhlak kita akan belajar akhlak karimah. Siapa yang sudah tahu apa yang disebut akhlak karimah? Iya, kemarin di semester 1 kita sudah belajar akhlak karimah. Namanya akhlak terpuji atau akhlak yang baik. Alhamdulillah masih ingat, ya. Akhlak karimah, akhlak terpuji, akhlak yang baik, akhlak yang disukai sama Allah, ya. Itu termasuk akhlak-akhlak yang sangat baik, yang sangat disukai sama Allah. Kalau kita semuanya mau disayangi sama Allah, kita semuanya mau disayangi orang tua, mau disayangi teman-teman, dan nanti di akhirat kita mau masuk surga, maka kita harus membiasakan diri dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak karimah, akhlak yang terpuji. Nah, hari ini kita akhlak karimah, kita akan belajar tentang adab kepada orang lain, ya. Anak-anak yang solih-solihah, kalau mau membuka buku paketnya bisa dibuka halaman 25. Kalau tidak, cukup mendengarkan ustazah saja, tidak apa-apa, ya. Oke. Adab kepada orang lain. Contohnya, yang pertama, adab kepada orang tua. Nah, siapa orang tua kita? Iya, orang tua kita itu adalah bapak dan ibu, ya. Bapak dan ibu kita. Nah, adik-adik yang di sini, anak-anak semuanya yang solih dan solihah, semuanya pasti memiliki bapak dan memiliki ibu, ya. Nah, kalau orang tuanya masih hidup, bapak ibunya masih hidup, kita harus membuat mereka senang. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita berbicara yang sopan, berbicara yang lembut, tidak pernah membentak orang tua. Kalau dibilangin sama orang tua, dinasehati, kita mendengarkan, ya. Kita menjadi anak-anak yang baik, yang nurut sama orang tuanya. Tapi
Kalau misalkan ada orang tuanya yang sudah meninggal, bapak atau ibunya sudah meninggal, tidak usah bersedih ya. Kita bisa juga berbakti sama orang tua dengan cara apa? Dengan cara kita selalu mendoakan orang tua kita. Ya, baik orang tuanya masih hidup atau orang tuanya sudah meninggal, kita harus selalu mendoakan. Setelah kita selesai sholat, kita berdoa, ya Allah, semoga orang tuaku diberi umur yang panjang, diberi kesenangan. Sayangilah orang tuaku seperti mereka menyayangi aku. Gimana doanya? Bisa? Coba kita doa kepada orang tua. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba lagi. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu aku kecil. Nah, jadi anak-anak semuanya, kalau setelah selesai sholat, silahkan selalu mendoakan orang tuanya, ya. Itu contoh dari akhlak karimah. Oke, contoh yang lain selain berbakti dengan cara berdoa, yaitu dengan cara mendengarkan nasihat orang tua, ya. Kalau diberi nasihat, dibilangin bapak ibunya, didengarkan, dilakukan. Jangan membentak, jangan suka marah-marah sama orang tua, ya. Kalau kita membentak bapak ibu, suka marah-marah sama bapak ibu, itu bukan contoh anak yang soleh-solihah, bukan contoh akhlak karimah, tapi itu contoh akhlak yang buruk, yang jelek, ya. Oke, kemudian santun dalam berbicara, lirih, tidak kasar, ya. Kalau berbicara itu yang santun, yang lemah lembut, yang baik, yang tidak kasar, tidak membentak-bentak, ya. Kemudian taat dan patuh semua perintah orang tua, selagi perintahnya itu tidak selain perintahnya itu untuk kebaikan. Ya, jadi anak-anak yang solih-solihah di rumah harus taat kepada perintah orang tua, perintah bapak ibu. Kalau perintahnya orang tua itu baik, insya Allah kita akan menjadi anak yang baik, ya. Misalkan contohnya kalau bapak atau ibu memberi perintah untuk sholat. Coba, misalkan contohnya, Mas Ahmad, yuk sudah azan, kita sholat dulu ya. Ambil wudhu, kemudian kita sholat berjamaah, ya. Kemudian Mas Ahmad bilangnya, gosek toh Bu, lagi nonton TV loh. Boleh tidak? Itu termasuk contoh anak yang baik enggak? Contoh akhlak karimah tidak, ya. Bukan, itu bukan contoh akhlak karimah, tapi itu contoh akhlak yang jelek, ya. Kalau bapak sama ibu sudah dawuh, sudah memberi perintah kepada kita, Mas Ahmad sudah azan, ayo kita wudhu, kemudian kita sholat berjamaah. Kalau anak yang baik, anak yang punya akhlak karimah, pasti jawabnya, nggih Bu, nggih Pak, aku mau ambil wudhu dulu, nanti kita sholat berjamaah bersama-sama. Nah, itu contoh anak yang punya akhlak karimah, akhlak yang baik. Kalau diberi perintah harus patuh, kalau perintahnya itu untuk kebaikan, ya. Kemudian mendoakan orang tua, tadi sudah, ya. Kemudian selain kita harus berbuat baik sama bapak ibu, kita juga harus berbuat baik kepada guru yang di sekolah kita. Ada ustadz, ada ustazah, ya.
ada bapak guru, ibu guru, kita juga harus taat. Ya. Jangan kita cuma taat sama orang tua tok, tapi di sekolah sama ustadz ustadzah tidak taat. Atau malah sebaliknya, kalau di sekolahan sama ustadz dan ustadzah taat, patuh. Tapi kalau di rumah sama bapak ibu bentak-bentak, kalau ngomongnya kasar, itu bukan contoh akhlak karimah, bukan contoh akhlak yang baik, ya. Tapi selain sama orang tua, sama guru, kita semuanya harus berbuat baik, harus sopan, ya. Ataupun sama teman bermain, tidak boleh bertengkar juga. Coba apa saja adab kepada guru? Contohnya, menghormati dan patuh kepada guru, kepada ustadz dan ustadzah. Mendengarkan nasihatnya, didengarkan dengan baik, ya. Kemudian mengikuti pelajaran dengan tertib. Nah, mengikuti pelajaran dengan tertib. Karena kita sekolahnya sekarang di rumah, PJJ online, jadi harus patuh sama bapak ibu. Kalau disuruh belajar, patuh, tertib, ya, mendengarkan pelajaran yang disampaikan sama ustadz dan ustadzah. Tapi kalau sedang di sekolah, kalau pas pelajaran harus dengan tertib. Contohnya duduk anteng, ya, duduk di kursi anteng mendengarkan penjelasan dari ustadz dan ustadzah yang di kelas. Tidak berbicara sendiri sama temennya, tidak gojek. Kalau gojek itu berarti tidak tertib, ya, itu bukan contoh anak yang baik. Kemudian berkata sopan, meminta izin kepada guru ketika keluar kelas, ya. Kalau mau ke kamar mandi atau mau ngungkert pensil, izin, ustadz, ustadzah, izin mau ke kamar mandi. Atau ustadz, ustadzah, izin mau ngungkert pensil, pensilnya bujel. Nah, minta izin dulu. Kalau sudah diizinkan, baru kita keluar kelas, ya. Kemudian mengucapkan salam ketika bertemu di sekolah. Assalamualaikum ustadzah, assalamualaikum ustadz, gitu, ya. Kemudian tidak memakai benda-benda milik guru tanpa seizinnya, ya. Tidak boleh menggunakan benda-benda gurunya, ustadz ustadzahnya. Contohnya kalau ada di meja ustadz dan ustadzah ada spidol, ya. Minta izin dulu kalau mau makan, nulis di papan tulis. Kalau gurunya tidak ada, ustadz ustadzahnya tidak ada, kemudian di atas mejanya ada spidol, kok langsung dipakai buat nulis di papan tulis, buat gambar-gambar di papan tulis, itu namanya tidak sopan, tidak boleh, ya. Harus meminta izin ustadz dan ustadzahnya dulu. Oke. Kemudian apabila mau bertanya, segera mengangkat tangan. Angkat tangan, ustadz, ustadzah mau tanya, gitu. Jangan langsung gurunya, ustadzahnya menerangkan, kamu langsung ustadzah itu apa ngene-ngene. Nah, itu nggak boleh, ya. Angkat tangan dulu, ustadzah mau tanya, itu apa? Saya belum paham, kayak gitu, ya. Oke. Nah, kemudian kita juga harus sayang kepada teman-teman kita. Sayang sama teman-temannya, contohnya menyayangi mereka, saling membantu. Kalau temannya tidak bawa pensil, tidak bawa penghapus pas di kelas, ya dipinjemi, itu namanya membantu, ya. Kemudian kalau bermain ya rukun, tidak malah bertengkar, tidak rebutan mainan, ya. Oke, itu tadi beberapa contoh adab kepada orang lain. Oke, hari ini kita belajarnya itu dulu. Semoga anak-anak yang solih dan solihah di rumah bisa memahami penjelasan ustazah hari ini. Semoga kita semuanya diberi kemudahan dalam belajar, nggih. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini, ya. Semoga
dengan penjelasan yang Isti sampaikan, anak-anak semuanya bisa memahami ya. Semoga kita semuanya diberi kemudahan dalam belajar sama Allah. Kemudian selanjutnya semoga kita semuanya diberi kesehatan, kelapangan ya. Dan jangan lupa anak-anak untuk sholat 5 waktunya tetap dikerjakan dengan tertib ya. Sholatnya jangan sampai ketinggalan, kemudian selalu berdoa sama Allah supaya selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan dalam belajar ya. Anak-anak di rumah jangan lupa, karena ini baru musim pandemi dan juga musim penghujan, jadi untuk kesehatannya tetap dijaga ya. Jangan lupa 3M, mencuci tangan dengan air dan sabun, kemudian memakai masker dan menjaga jarak supaya kita semuanya diberi kemudahan dan diberi kesehatan sama Allah ya. Alhamdulillah. Mari kita akhiri dulu pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Doa bangkit dari majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.